Halo sahabat-sahabatku, ketemu lagi di Asis Channel nih. Saya udah lama ndak membuat video atau membuat konten karena banyaknya aktivitas. Jadi karena kali ini baru bisa membuat konten, hari ini saya akan berbagi cara atau langkah awal untuk membuat minimarket. Nah, seperti apa langkahnya? Yang pertama, kita membuat tema atau kita itu awalnya membuat konsep terlebih dahulu. Konsep kita akan dibawa kemana, ke modern atau semi modern. Nah, seperti itu. Jadi langkah awal kita membuat skema. Contoh udah kita tentukan nih, modern. Nah, berarti langkah yang pertama kita harus membangun. Nah, jadi kita bangun. Kita tidak apa-apa sebenarnya meniru mode toko yang sudah terbentuk atau yang udah banyak terkenal dan udah banyak cabang. Itu kita copy aja, tidak apa-apa untuk tampilannya. Kita copy dan kita jangan malu-malu. Jadi karena apa? Karena mereka itu membuat konsep toko itu sendiri itu udah difikirkan matang-matang. Jadi kita meniru tidak apa-apa untuk model tokonya. Karena apa? Karena udah banyaknya cabang buat mereka dan udah membuat familiar. Jadi kita itu kesana udah seperti di lingkungan kita sendiri. Nah, maka dari itu kita tidak apa-apa untuk model bentuk rukonya kita meniru mereka atau yang udah ada itu. Nah, setelah itu saya biasanya ketika ruko itu udah terbentuk, udah jadi, udah setengah jadi lah. Kalau terakhir itu rolling door atau harmonika, itu akan saya ukur. Saya ukur untuk menghitung kebutuhan rak minimarketnya, terus perlengkapan minimarket seperti itu, mulai dari rak, meja kasir, program kasir, terus AC dan aksesoris lainnya seperti itu. Jadi kita harus mengukur seperti itu. Kita ukur jumlah luasnya. Nah, kali ini kemarin itu saya habis ngukur, yaitu kurang lebih lebar depan itu ada 12 meteran, yang ke belakang itu ada sekitar 8,5 atau 9 meteran seperti itu. Jadi desainnya udah saya buat. Jadi udah saya desain juga. Di situ kita 3D-kan, kita buat 3 dimensi. Setelah kita cocok dengan tampilan itu, udah kita tinggal menghitung itu keperluannya. Cara menghitung rak itu sendiri, ada rak utama dan ada rak sambung. Nah, seperti itu. Jadi rak utama itu kakinya ada 2. Kemudian kalau kita sambungkan, nah itu namanya rak sambung. Jadi kalau kita butuhnya, contoh yang nempel di tembok, kita butuh 5 atau 6 meter ya. 5 atau 6 meter. Kita contoh 6 meter aja, enggak apa-apa. Kita contoh 6 meter, itu berarti 1 utama, kemudian yang 5 meternya itu sambung. Nah, seperti itu. Sama, yang 2 sisi pun juga sama. Jadi yang 2 sisi itu diawali itu tetap utama 1, kemudian lanjutannya sambung. Nah, setelah kita menghitung RAB, yaitu kita habis rak itu kurang lebihnya seberapa. Nah, itu tergantung ada macam tingginya. Nah, ada yang tinggi 120, 150, atau 180. Nah, untuk yang tembok. Tapi untuk standarnya itu yang nempel dinding itu 180. Yang nempel dinding 180, untuk yang tengah 150. Jadi udah pas itu. Minimarket itu udah pas. Jadi waktu pengambilan barang itu juga enak. Nah, setelah kita buat skema seperti itu udah jadi, 3 dimensinya udah jadi, tinggal kita menata. Nah, nata rak itu sendiri pun juga butuh waktu. Jadi kalau kita beli di pabrik rak, itu nanti udah
sekalian memasangkan. Nah, jadi saya itu juga menerima atau melayani. Saya itu juga melayani, membantu sahabat-sahabat kita yang tentunya usaha di toko minimarket, mulai yang kecil maupun yang besar. Itu saya membantu untuk pengadaan rak. Nah, gitu, pengadaan rak, terus program kasir. Itu saya melayani di situ. Jadi kenapa kok saya udah lama enggak buat video, karena ya saya ada banyak kesibukan di situ. Jadi kalau sahabat-sahabatku untuk wilayah ini, terutama untuk wilayah aja ya, untuk wilayah Latubo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Blora, itu nanti bisa ketemu saya. Soalnya nanti kalau kita udah berada di lain tempat itu udah ada penanggung jawabnya sendiri. Nah, saya dapat wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Blora, seperti itu. Jadi setelah kita kembali lagi pembahasan, yaitu setelah kita membuat skema. Nah, setelah membuat skema itu nanti kita terbentuk. Setelah membuat skema, ini ada karnaval. Ada karnaval ini. Nah, kita kembali lagi. Karena kita sedang di jalan, jadi ini ada karnaval. Nah, kita kembali lagi ke materi, yaitu setelah kita pesan, kita bisa implementasikan, kita bentuk. Nah, bisa kita bentuk, kita pasang rak-raknya, terus meja kasirnya. Nah, kebanyakan kalau tokonya besar itu saya biasanya menggunakan X Alpha. Jadi tampilannya lebih enak dan lebih murah. Kalau X Alpha itu kan satu paket paling mahal kurang lebih ya 10 jutaan. Itu kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa itu seperti itu, kurang lebih 10 jutaan itu udah mahal. Terus mungkin kalau waktunya kita juga tidak tahu ya, untuk saat ini itu 10 jutaan itu udah paling mahal untuk saat ini. Kalau nanti ke depan itu harga naik kan juga tidak tahu, karena setiap tahun harga itu kan pasti naik, karena harga besi juga pasti akan naik turun juga. Nah, setelah kita, kalau untuk untuk toko ukuran besar atau 10 meteran kayak yang saya ukur ini, lebar 12 pasti menggunakan X Alpha karena tampilannya udah bagus. Jadi kalau sahabat-sahabatku itu mau usaha, kalau memang ada dana yang besar sekalian, jangan nanggung lah, jangan nanggung kalau membuat usaha itu. Nah, setelah kita tata, raknya udah cukup kebutuhannya, dan biasanya kalau rak ukuran itu kita tambahnya shelving itu biasanya 13 dus atau butuh 130 tambahan untuk shelvingnya itu 130. Jadi ada rak utamanya itu kan ada paketan. Jadi dari paketan itu sendiri itu kita membutuhkan rak tambahan. Nah gitu, jadi kurang lebihnya 130-an. Itu kemarin yang kita implementasikan ada yang seperti itu juga, ada yang lebih juga. Jadi tergantung penataannya dan barang-barangnya. Soalnya kalau kita berada di wilayah-wilayah tertentu kan otomatis barang-barang yang kita butuhkan itu juga beda-beda. Nanti lain waktu kita akan bahas tentang hal itu, yaitu ada 3 tipe ruko atau minimarket, itu isinya apa-apa aja. Nah, itu ada 3 macam. Nah, kita kembali lagi ke tema, yaitu setelah kita bangun, kemudian kita ukur. Kalau udah mulai 80% kita bisa ukur lokasinya untuk pesan perlengkapannya. Nah, mulai dari rak minimarket, meja kasir, kemudian di program kasir, terus di AC. Nah, kalau program kasir itu sendiri macamnya udah beda-beda.
kita itu banyak sekali, banyak macamnya, mulai dari yang offline maupun yang online. Nah, kalau program kasir itu sendiri yang online itu juga varian juga, tergantung kebutuhan kita itu apa, tergantung kebutuhan. Jadi banyak sekali, ada aplikasi itu yang menunya banyak tetapi kebutuhannya belum, ndak mesti kita pakai semuanya, Nah, jadi kita harus benar-benar mencari aplikasi yang kita butuhkan, di menu-menunya itu benar-benar kita butuhkan. Soalnya apa? Kebanyakan toko minimarket itu mereka kehabisan uang itu hanya untuk ngurusi IT aja, untuk ngurusi program kasir dengan harga yang begitu istimewa, begitu besar harganya, terus supportnya juga mahal. Itu banyak juga, jadi itu perlu dipertimbangkan. Pakai aplikasi apa, ini udah cukup belum, terus laporannya gimana, minta ditontonkan aja. Jadi ditontonkan aplikasinya seperti apa, terus cara transaksinya juga seperti apa, bentuknya seperti apa, itu diminta dilihatkan aja, enggak apa-apa. Jadi itu vital sekali. Jadi kalau nanti kita udah beli ternyata program itu belum stabil, itu juga bahaya. Jadi setiap ada kendala, setiap ada masalah, ada masalah itu juga akan memanggil, juga ada biayanya. Nah, dan ada juga oknum-oknum yang sengaja dibuat seperti itu pun juga ada. Jadi memang aplikasi itu belum stabil, nanti kalau memanggil kena biaya cas ya gitu. Dan biaya cas itu setiap trainer itu juga beda-beda. Itu pengalaman saya. Jadi saya itu udah banyak membantu minimarket yang mau ke tradisional, mau ke modern, ataupun toko baru. Memang benar-benar sistem minimarket seperti itu perlu dihati-hati. Banyak juga yang aplikasi murah tetapi akuntansinya belum ada, jadi laporannya hanya laporan standar, terkadang retur juga belum ada. Itu kan soalnya penting sekali. Nah, sudah saya bahas sebelumnya, di video sebelumnya itu kan juga sama. Jadi kalau sebenarnya kita itu butuh enggak sih untuk konsultan retail itu, konsultan toko itu? Nah, itu tergantung ownernya itu udah paham belum, pemilik tokonya itu udah paham belum. Karena apa? Fungsi dari konsultan itu sendiri adalah seperti GPS. Ketika kita mau ke suatu wilayah itu, di wilayah itu kita nggak tahu apa-apa. Jadi kan kalau kita menggunakan GPS ke sana itu kan kemungkinan tersesat itu kan kecil sekali. Nah, seperti itu fungsinya sama. Konsultan di minimarket itu juga sama. Jadi kita itu bisa tahu aplikasi itu sejauh mana, yang kita butuhkan itu sejauh mana, untuk laporannya sejauh mana. Nah, itu sangat penting sekali buat pengusaha retail atau toko, mulai yang modern ya terutama, bukan soalnya kalau kita membahas tentang toko yang belum modern atau yang masih biasa lah, toko-toko kelontong seperti itu kan tidak mungkin sampai membahas tentang keuangan. Nah, jadi itu yang bisa saya share, saya tekankan di situ. Jadi bagi para pengusaha jangan jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk memanggil konsultan juga. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya ndak usah konsultan. Kalau saya ndak usah konsultan, karena memang saya udah tahu ilmunya, udah pernah pegang juga, bukan pernah tapi saya sering pegang, jadi saya udah tahu ilmunya. Nah, terutama pasti nanti kalau sahabat-sahabatku, sahabat Aziz Channel, ndak usah pakai konsultan, ndak apa-apa, nanti ikuti terus video-video saya. Nah, setelah kita membahas tadi ya yang kita butuhkan, bangunan kita bangun, kemudian kita perlengkapan rak minimarket udah
kita pesankan, kemudian program kasirnya udah, terus kemudian kita bahas tadi, udah kita bahas singkat aja yang tadi mengenai tentang program kasir yang kita perlukan di minimarket modern itu seperti apa, tadi udah saya singgung. Terus kemudian setelah itu, setelah semuanya udah siap, mulai dari bangunan, rak, meja kasir, program kasir, AC udah siap, baru kita datangkan barang dari supplier. Nah ini kalau barang supplier itu, mendatangkan barang itu sangat mudah sekali. Nah ketika kita mengundang para supplier ini, supplier di wilayah kalian, setelah kita undang itu nanti kita jangan lupa untuk meminta waktu termnya atau jatuh temponya. Kita hutang barangnya bisa sampai sejauh mana. Kalau yang sudah saya alami itu kebanyakan 1 minggu sampai 2 minggu. Nah itu untuk barangnya ya, untuk mendatangkan barang. Nah setelah barang datang langsung bisa kita input atau kita masukkan di program kasir kita. Nah seperti itu. Jadi hanya sementara itu dulu yang bisa saya bagikan, hanya itu yang saya bagikan untuk hari ini. Jangan lupa sahabat-sahabatku untuk ikuti terus video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya, dan dukung terus video saya. Semoga saya bisa mengedukasi sahabat-sahabat kita yang belum punya usaha mau punya usaha. Jadi kita bisa membantu atau kita bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita dan bisa mengurangi tingkat pengangguran di sekitar kita. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.